Kekhawatiran Jokowi kalau perang Rusia-Ukraina akan berdampak pada ekonomi dunia itu mulai terbukti. Negara-negara di Eropa sekarang sedang krisis parah, terjun bebas karena harga-harga naik tinggi dan mata uang mereka jatuh ke jurang. Di Inggris dikabarkan bahkan ada anak sekolah yang terpaksa mengunyah penghapus karena tidak mendapatkan jatah makanan. Harga listrik di sana juga melambung tinggi sampai 600% lebih. Jutaan orang di Inggris rela nggak makan hanya karena mereka harus membayar listrik. Ya, karena kalau nggak ada listrik, maka kegiatan di rumah akan lumpuh total. Kompor pakai listrik, pemanas pakai listrik. Jadi kalau listrik nggak dibayar, maka satu rumah itu bisa mati kedinginan. Dengan harga listrik yang naik tinggi sekali, maka belanja untuk makan di jutaan keluarga di Inggris terpaksa harus mereka pangkas habis-habisan. Bencana kelaparan sebentar lagi juga akan melanda Inggris. Dan kalau sudah begitu, maka bisa saja Inggris akan rusuh karena orang lapar akan sulit dikendalikan. Di Italia juga begitu. Mata uang euro lagi hancur-hancuran turun deras ke jurang. Harga barang juga naiknya tinggi. Banyak toko dan perusahaan akhirnya tutup karena tidak mampu bayar pegawai, juga beban operasional kantor mereka. Dilaporkan gelombang PHK besar-besaran di Italia sekarang sedang melanda. Dan yang dikhawatirkan, krisis energi ini tidak hanya berhenti di Eropa, bahkan bisa saja melanda dunia termasuk negeri kita Indonesia. Dari krisis energi menuju krisis ekonomi. Dan itulah kenapa dulu Jokowi mencoba bertemu dengan Putin supaya berhenti menyerang Ukraina. Karena berpotensi akan membuat krisis ekonomi di seluruh dunia. Ukraina adalah lumbung pangan dunia. Ketika Ukraina sedang bermasalah, maka produksi gandum di sana pasti akan dikurangi besar-besaran. Dan sesuai hukum pasar, ketika supply kurang sedangkan demand-nya tinggi, maka harga sudah pasti akan naik tinggi sekali. Tetapi Putin juga nggak salah. Sejak Putin merasa Rusia terancam karena Ukraina gabung ke NATO. Yang dikhawatirkan Putin adalah keamanan dalam negeri Rusia karena NATO pasti akan bangun pangkalan militer di Ukraina yang jelas-jelas merupakan gerbang untuk masuk ke Rusia. Putin langsung mengancam Ukraina yang malah dibela oleh NATO dan negara Amerika serta Eropa yang ada di dalamnya. Dan parahnya lagi, bukannya mencari jalan tengah, Amerika dan Eropa malah membekukan semua tabungan Rusia di negara mereka dan mengembargo ekonomi Rusia. Biasanya sih, embargo ekonomi yang dilakukan oleh Amerika dan Eropa ke negara lain itu selalu berhasil. Tetapi kali ini lawan yang mereka hadapi itu beda. Vladimir Putin. Yang semakin diancam malah semakin nekat. Dan Putin pastinya nggak main-main atau cuman gertak sambal aja. Dia tahu kekuatan negaranya ada di pasokan gas dari Rusia yang jadi tulang punggung gas di Eropa. 40% pasokan gas di Eropa mereka beli dari Rusia. Jadi ketika Rusia menutup keran gasnya, yang pasti kekurangan gas di Eropa berdampak tinggi banget di sana. Kebutuhan masyarakat Eropa yang semula banyak dipenuhi oleh gas dari Rusia, akhirnya bertumpu hanya pada listrik saja. Pemakaian listrik langsung melonjak, begitu juga harganya, yang membuat Inggris, Italia, dan Jerman jadi kelabakan sekarang. Sedangkan Rusia malah pesta pora karena mereka bisa menjual gasnya ke Cina dan India yang jumlah penduduknya jauh lebih banyak dari Eropa ketika disatukan.
Dari kasus krisis di Eropa ini, kita harus angkat topi buat pemerintah kita kali ini yang terus-menerus membentengi Indonesia dari tsunami krisis di Eropa. Meski beberapa harga mulai naik, seperti harga BBM, tetapi secara general ekonomi kita masih baik-baik saja. Bayangkan seandainya dulu Jokowi tidak membangun infrastruktur, sudah pasti sekarang ekonomi kita yang tergantung impor akan berantakan. Dengan adanya infrastruktur, maka darah ekonomi kita berjalan lancar. Kita masih bisalah menghadapi situasi sekarang ini, meski kalau krisis ekonomi di Eropa masih terus berlanjut, bisa-bisa kita juga akan kena imbasnya. Semoga perang Rusia dan Ukraina selesai. Semoga Amerika dan Eropa mencabut embargonya di Rusia. Dan semoga dunia kembali damai. Karena ketika ego pemimpin dunia ini tidak bisa dikendalikan, korban terbesar pastilah rakyat sipil yang tidak berdaya. Saya seruput dulu kopinya. Marki bom, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.